Pada VT kemarin kita sudah membahas terkait dengan pra-peradilan, yaitu pra-peradilan terkait dengan permohonan yang diajukan oleh pihak mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, yaitu terkait dengan pengadaan laptop Chromebook tahun 2020 sampai dengan 2022 yang diduga merugikan keuangan negara sebesar 1.980 miliar rupiah. Sebenarnya bagaimana proses atau tata cara pengajuan pra-peradilan tersebut? Mari kita simak ulasannya. Untuk kita ketahui terkait dengan proses melakukan pengajuan terhadap pra-peradilan, yaitu dimulai dari yang pertama, permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang kedua, permohonan diregister dalam perkara pra-peradilan. Yang ketiga, Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk hakim dan panitera. Dan yang keempat, pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal. Semua pengajuan permohonan pra-peradilan harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri wilayah hukum tempat proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka dan sebagainya di dalam wilayah hukum yang bersangkutan. Ketua pengadilan atau panitera pengadilan menerima permohonan pra-peradilan untuk diregister. Selanjutnya dilakukan penunjukan hakim atau panitera yang memeriksa permohonan pra-peradilan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah itu, pemeriksaan permohonan pra-peradilan dipimpin oleh hakim tunggal, sehingga dalam sidang pra-peradilan semua permohonan pra-peradilan yang diajukan diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lalu bagaimana bentuk dan isi putusan pra-peradilan? Isi dan putusan hakim pra-peradilan memuat beberapa putusan ya, diantaranya yang pertama, dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka. Yang kedua, dalam hal putusan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan tersangka wajib dilanjutkan. Yang ketiga, dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penahanan atau penangkapan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan. Sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya. Yang keempat, dalam hal putusan yang menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak masuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita. Lalu kapan permohonan pra-peradilan dinyatakan gugur? Kita bisa melihat ketentuannya pada pasal 82 ayat 1 ya, huruf D Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun sudah di judicial review oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 PUU 13 Romawi 2015 yang menyatakan bahwa sepanjang frasa suatu perkara sudah mulai diperiksa tidak dimaknai permintaan pra-peradilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa atau pemohon pra-peradilan. Jadi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 PUU 13 Romawi 2015 menyatakan bahwa pra-peradilan gugur setelah sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa atau permohonan pra-peradilan tersebut mulai disidangkan. Demikian secara singkat terkait dengan tata cara pengajuan pra-peradilan. Demikian, terima kasih.